Recording in progress. Mengucap syukur dalam segala hal. Untuk merespon pergumulan jemaat di Tesalonika, Paulus kemudian menulis surat Tesalonika yang kedua. Paulus memberikan 3 hal penting untuk mendorong jemaat Tesalonika tetap tekun dalam penderitaan, yaitu salah satunya adalah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Setelah memberi salam kepada jemaat di Tesalonika, Paulus memberikan pujian kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan telah selesaikan dalam hidupnya. Paulus mempraktikkan apa yang menjadi dorongannya kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus mengulangi ucapan syukur itu dalam 2 suratnya, yaitu 1 Tesalonika 1 ayat 2, 2 ayat 13, 3 ayat 9, demikian juga 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 2 ayat 3. Salah satu alat setan untuk mengalahkan orang Kristen adalah penderitaan. Kasus Ayub menunjukkan setan bisa menempatkan orang percaya kepada atau pada kondisi yang sulit. Satu senjata yang menakutkan setan adalah pujian. Ayub dalam penderitaan memuji Tuhan. Bersabarlah dalam penderitaan dan ucaplah syukur kepada Allah. Orang-orang di Tesalonika memang tidak berasa rohani ketika sedang berada dalam penderitaan. Tapi Paulus mengungkapkan Allah sedang bekerja di antara jemaat Tesalonika. Kita kerap memandang buruk penderitaan tersebut, atau kita kerap memandang pada kondisi kita mengalami kesulitan, kita berada dalam kerohanian kita yang buruk. Satu orang lain dapat melihat peningkatan kerohanian kita sebenarnya pada waktu kita tetap bertahan dalam penderitaan untuk tetap mengikut Tuhan. Dorongan Paulus untuk jemaat Tesalonika mengucap syukur kepada Allah sesungguhnya telah memberkati jemaat Tesalonika. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita mengucap syukur kepada Allah dalam penderitaan? Penderitaan membuat orang Kristen mengalami pertumbuhan iman. Iman jemaat Tesalonika sedang bertumbuh. Iman yang tidak mengalami ujian adalah iman yang tidak dapat dipercaya. Dengan cara itu Allah membuktikan apakah iman kita murni atau tidak. Iman ibarat otot yang perlu dilatih untuk bertumbuh lebih kuat. Penderitaan dan penganiayaan adalah cara Allah untuk menguatkan iman kita. Kehidupan yang mudah dapat memimpin kepada iman yang dangkal. Ibrani 11 melaporkan semua orang beriman menghadapi tantangan agar iman mereka dapat bertumbuh. Paulus berdoa agar iman jemaat Tesalonika menjadi sempurna. Penderitaan membuat orang percaya melimpah dengan kasih. Penderitaan dapat membuat kita cinta diri, namun dengan anugerah dan iman, penderitaan dapat menghasilkan kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Ketika orang percaya menderita, orang percaya bergantung kepada Allah dan kasih, mereka menjangkau saudara-saudara mereka. Kasihlah satu dengan yang lain. Penderitaan tidak membatasi kita membagikan kasih itu. Tekun dalam Tuhan. Kita bisa menjadi sabar dengan penderitaan. Penderitaan akan menghasilkan kesabaran dan kematangan hidup. Jika kita tidak tekun dalam penderitaan yang diizinkan Tuhan, kita akan menolak kesabaran dan kematangan hidup Kristen. Karena itu bersyukurlah dalam tantangan penderitaan yang ada, karena itu akan menghasilkan ketekunan. Penderitaan bukan hanya menolong kita bertumbuh dalam Tuhan, tapi yang dapat dikatakan penderitaan itu dapat menjadi kesaksian bagi orang percaya lain. Tentunya jika saudara-saudara kita yang menderita itu kemudian juga menolong saudara lain, maka itu menunjukkan buah kesaksian bagi orang percaya lain. Allah mendorong kita agar kita mendorong orang percaya lainnya untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kita mengungkapkan iman kita dalam Allah melalui kesetiaan kita. Orang-orang percaya di Tesalonika setia kepada Tuhan dan setia satu dengan yang lain. Penderitaan akan memurnikan kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih merupakan karakteristik orang percaya dari awalnya. 1 Tesalonika 1 ayat 3.
sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Paulus mengatakan, sehingga dalam jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Dalam surat ini, Paulus ingin mendorong jemaat di Tesalonika untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan pada masa penderitaan. Demikian juga kita yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Bersyukurlah kepada Allah, karena Tuhan tetap berdaulat. Tuhan akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan dapat menjadi dewasa rohani dalam Tuhan, melimpah dalam kasih, tekun dalam Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi semua orang percaya.